what you're looking for. It's me, the old me. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aina Fadilah. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada hakikatnya ada untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Schiffman dan Kenok mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Contohnya seperti waktu, uang, usaha, dan juga energi. Konsumen sendiri memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang, budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama adalah faktor kebudayaan. Budaya sendiri merupakan penentu yang mendasari dari keinginan dan juga perilaku seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya. Tersebarnya budaya melalui bahasa dan juga simbol-simbol. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budayanya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi dan juga sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis. Faktor yang kedua adalah faktor sosial perilaku. Konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Faktor yang ketiga ialah faktor pribadi. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, di samping dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut yang telah saya jelaskan di atas, juga dipengaruhi oleh ciri dan juga sifat-sifat dari pribadi konsumen tersebut. Seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta konsep diri. Yang keempat adalah faktor psikologi. Ketika seseorang membeli suatu produk, di dalam melakukan pemilihan, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, serta sikap. Baik, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai proses pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan di dalam perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap. 5 tahap tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Yang kedua adalah pencarian informasi. Yang ketiga adalah evaluasi informatif. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Proses pembelian bermula dari mengenali kebutuhan.
ketika pembeli merasakan perbedaan di antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh stimuli internal pada saat kebutuhan normal, seperti lapar, haus, hasrat seksual yang muncul hingga tingkat yang menjadi pendorong. Dari pengalaman yang pernah terjadi, orang telah mempelajari cara mengatasi dorongan demikian dan motivasinya ke arah yang diketahuinya akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen disadari ataupun tidaknya akan mencari informasi. Jika motivasinya kuat dan produknya sesuai dengan kebutuhan dan harganya terjangkau olehnya, mungkin ia akan membelinya. Jika tidak, maka konsumen itu barangkali hanya akan mengingat kebutuhan tersebut atau mencari informasi sebatas yang berkaitan dengan kebutuhannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaluasi informatif. Cara konsumen memproses informasi untuk sampai pada pemilihan merek disebut evaluasi alternatif. Selanjutnya, yang keempat adalah keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi dalam pembelian, beberapa aktivitas lain juga diperlukan, seperti pemilihan truk, penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinan finansialnya. Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan dengan didukung oleh daya beli, maka kegiatan pembelian dilakukan. Selanjutnya yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian kembali akan berkurang. Selain itu, juga terdapat 5 langkah dalam tahapan pemasaran. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi. Mengidentifikasi dan memahami pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis apapun. Di sini, kita harus mengumpulkan informasi untuk menjalankan tahapan selanjutnya. Langkah ini juga bisa disebut riset pemasaran. Anda perlu melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah target audiens, yang ketiga adalah produk yang kita pasarkan, dan yang selanjutnya adalah kompetitor kita. Selanjutnya yang kedua adalah pengembangan strategi. Setelah kita mengumpulkan semua informasi yang kita butuhkan, kita dapat melangkah lebih jauh untuk proses pemasaran dan mulai dengan membuat strategi pemasaran intrinsik seperti marketing goals, strategi pemasaran, rencana pemasaran, serta pembuatan identitas. Selanjutnya yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Setelah kita memiliki tujuan yang jelas dan membuat strategi yang sesuai, saatnya membuat beberapa keputusan saat mengembangkan rencana pemasaran. Saat membuat rencana berbasis keputusan, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah anggaran pemasaran keseluruhan, yang kedua adalah spesifikasi produk, yang ketiga adalah perubahan pengembangan produk di masa depan, yang keempat adalah saluran promosi produk, yang kelima adalah batas akhir peluncuran produk. Selanjutnya yang keempat adalah eksekusi dan promosi. Setelah kita menyusun draft rencana kita, saatnya kita untuk melaksanakannya. Tentukan apa yang kita lakukan dan berkonsentrasilah untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah itu, saatnya kita harus memulai promosi. Kita harus membuat contoh produk dengan fungsi terbatas dan mempromosikannya ke platform kita. Platform itu dapat berupa situs web bisnis, blog, artikel, dan aplikasi mobile. Selanjutnya yang kelima adalah evaluasi. Langkah terakhir dari tahapan pemasaran adalah meninjau dan mengevaluasi hasil. Ini termasuk faktor pelacakan seperti berapa banyak pelanggan yang terlibat dengan iklan dan apakah perusahaan mencapai KPI yang diinginkan. Setelah menganalisis data dan membuat laporan terperinci, perusahaan dapat mengadaptasi rencana pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu, juga terdapat 3 unsur konsep dalam pemasaran. Yang pertama adalah orientasi pada konsumen, yaitu bahwa pemasaran harus menomorsatukan konsumen dalam menentukan strategi pemasarannya. Yang kedua adalah penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep
bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya yang ketiga adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah yang terpenting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan.